Halo Tribuners, berjumpa kembali dalam Tribun News Podcast bersama saya Gilang Putranto. Nah, akhir-akhir ini Tribuners, heboh ya warga berebut susu sapi Bir Brand. Nah, susu cap beruang ini ternyata banyak sekali diburu oleh masyarakat dan menjadi primadona baru nih di tengah lonjakan kasus COVID-19. Nah, Gilang sendiri juga ngalamin ya, cari di beberapa swalayan, kemudian di minimarket, ini stok susu satu ini sangat langka nih Tribuners. Nah, yang berkembang di masyarakat, susu ini disebut memiliki banyak khasiat nih untuk mengatasi berbagai penyakit termasuk menangkal dan juga menyembuhkan COVID-19. Nah, apakah itu betul? Nah, simak podcast ini sampai selesai ya. Ada juga video viral, pasti Tribuners juga udah lihat, di mana orang-orang berebut untuk memasukkan satu krat susu Bir Brand ke troli belanjaan mereka saat sebuah minimarket atau supermarket dibuka tuh, jadi rebutan. Nah, diduga warga melakukan panic buying saat pemerintah mulai menerapkan kebijakan PPKM darurat. Nah, melihat fenomena warga Indonesia berebut membeli susu, ini ada seorang dokter dari Amerika Serikat yang angkat bicara. Ia adalah Dr. Fahim Yunus, seorang pakar penyakit menular dari University of Maryland, Upper Chesapeake Health dari Amerika Serikat. Dalam unggahan Twitternya dalam bahasa Indonesia, ia menegaskan bahwa susu cap beruang ini serta obat ivermectin bukanlah obat COVID-19. Ia mengatakan susu ini kemudian vitamin atau ivermectin tidak memiliki peran dalam pengobatan COVID. Tulis Dr. Fahim nih Tribuners. Nah, ia juga mengatakan agar aman dari wabah COVID-19, hal yang bisa dilakukan adalah memakai masker KN95, menghindari berjabat tangan, serta menghindari pertemuan dalam ruangan. Nah, tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia, Tribuners, juga soal susu ini, itu juga hampir sama nih, yaitu disampaikan oleh pakar dari Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Zubairi Jurban mengatakan susu, terutama mau susu apapun, terutama juga Bir Brand yang lagi digandrungi masyarakat, ini tidak bisa untuk mengobati COVID-19. Nah, Zubairi bahkan mengaku geleng-geleng melihat video orang-orang yang berebut beli susu. Nah, Zubairi menyebut kandungan protein tidak hanya berasal dari susu, jadi bisa diganti dengan daging, telur, ataupun yang lainnya nih Tribuners. Nah, sementara itu tanggapan dari pakar gizi, ada pakar gizi dan juga pendiri Remanley Institute, ada Tan Shotyen, Dr. Tan, ini menilai hal yang dapat mencegah penularan COVID-19 adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin serta makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, ia menambahkan, studi terbaru menunjukkan susu tidak memiliki hubungan dengan risiko terinfeksi virus corona terkecuali ASI nih Tribuners. Nah, susu evaporasi, UHT, lalu susu cair sejenis, disebut Dr. Tan semuanya sama. Tidak ada studi ilmiah yang menghubungkan konsumsi susu dan juga pencegahan penularan COVID-19. Satu-satunya pencegahan nih, kata Dr. Tan, adalah protokol kesehatan yang ketat Tribuners. Nah, ada juga nih pendapat dari ahli gizi Universitas Gadjah Mada, ada Rahadiana Muslihah, ini mengatakan sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan susu bisa untuk mengobati COVID-19. Nah, untuk Bir Brand juga disebut bukan obat nih Tribuners. Sampai sekarang pun belum ada obat spesifik untuk mengobati COVID-19. Sehingga ia menyebut klaim susu beruang bisa menyembuhkan COVID itu tidaklah benar. Nah, dosen Departemen Gizi Kesehatan UGM ini juga menyampaikan di dalam produk susu ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Nah, kandungan gizi ini, Tribuners, tidak ada perbedaannya termasuk untuk produk susu beruang nih ya. Bisa dikatakan susu beruang padahal isinya susu sapi. Nah, tidak ada perbedaan antara susu tersebut dengan produk susu lainnya. Kandungan gizinya disebut hampir sama. Nah, lalu soal kandungan gizi ini ternyata bisa dicek juga di label kemasan. Nah, hanya saja dalam produk susu beruang itu, varian kemasan warna putih merupakan produk susu murni atau 100% susu sapi. Nah, di dalamnya ini mengandung makronutrien, ada karbohidrat, protein, dan juga lemak nih Tribuners.
Nah, sementara itu varian lainnya telah difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Nah, Rahadiana Muslihah menuturkan, tubuh membutuhkan asupan makanan bergizi untuk menjaga dari paparan COVID-19. Nah, mengonsumsi susu saja tidak lantas meningkatkan imunitas tubuh. Jadi perlu juga untuk keseimbangan gizi dari makanan atau minuman lainnya ya. Nah, lalu tanggapan dari pihak Beer Brand gimana nih Tribuners? Nah, ini Beer Brand juga dari Nestle ya, Head of Corporate Communication Nestle, Stephen, ini juga akan bicara mengenai kelangkaan produk Beer Brand saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, Nestle Indonesia bertanggung jawab katanya untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk-produk bernutrisi nih. Selain Beer Brand ada juga Denko dan juga Milo kayak gitu. Nah, Nestle memastikan keberlangsungan operasi pabrik-pabrik mereka. Ia juga menyebut saat ini semua pabrik dan juga pusat distribusi masih beroperasi nih Tribuners. Nah, menurutnya kelangkaan produk Beer Brand ini karena permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Namun demikian Nestle tetap berupaya mendistribusikan stok minuman susu beruang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, itu tadi Tribuners penjelasan mengenai apa sih sebetulnya kandungan susu Beer Brand dan juga sebetulnya bisa nggak sih buat menangkal atau mungkin mengobati virus corona. Ternyata sampai saat ini tidak ada penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan itu dan bisa dikatakan tidak ada kalau hanya dengan mengonsumsi susu beruang atau Beer Brand itu tadi ya. Oke, jadi jangan kalap, jangan mentang-mentang yang lain pada cari, ikut-ikutan cari, jangan panic buying kayak gitu ya. Semua harus didasari dari penjelasan para ahli. Oke, sehat selalu untuk Tribuners. Jangan lupa untuk selalu ikuti program Tribun News Podcast di Spotify. Jangan lupa follow dan juga di YouTube tribunnews.com. Saya Gilang Putranto, sampai jumpa.